Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Ayu Ian Meke Bakara, Grup G, Prodi PAK, jurusan PAK, semester 3. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan membacakan judul saya dan saya akan menjelaskannya. Judul saya adalah Metode Pembelajaran kepada Anak sesuai dengan dasar perkembangan anak. Dalam makalah saya membuat latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah seperti apakah prinsip-prinsip dasar perkembangan anak. Yang kedua, seperti apakah implementasi dalam menyusun program pendidikan yang berbasis tahap perkembangan. Yang ketiga, seperti apakah hasil DAP atau DAP dibandingkan praktek pembelajaran yang tidak DAP. Yang keempat, seperti apakah contoh implementasi DAP. Tujuannya, adapun yang menjadi tujuan makalah ini yakni mengetahui prinsip-prinsip dasar perkembangan anak. Yang kedua, mengetahui implementasi dalam menyusun program pendidikan yang berbasis tahap perkembangan. Yang ketiga, mengetahui hasil DAP dibandingkan praktek pembelajaran yang tidak DAP. Yang keempat, mengetahui contoh implementasi DAP. Baiklah, pembahasan. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar perkembangan anak. Kita mengetahui perkembangan fisik atau fisik, sosial, emosional anak itu sangatlah kognisi, saling berkaitan erat. Perkembangan pola pikir anak itu dimulai daripada keluarga yang berkembang kepada masyarakat dan semakin dibandingkan atau semakin diperluaskan di sekolah. Perkembangan melewati proses yang lebih kompleks, terorganisasi dari internalisasi. Perkembangan melewati proses dari perkembangan fisik sampai pada proses dari sensori motor kepada pengetahuan simbolik. Perkembangan dan pembelajaran terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang beragam. Anak adalah pembelajar aktif yang membangun pengetahuan dan memahami dunia di sekeliling mereka dengan mengalami fisik dan sosial secara langsung. Maksudnya di sini adalah anak sangat aktif atau masih memiliki tingkat rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga mereka mencari tahu tentang sekeliling mereka. Bermain adalah sarana penting untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognisi anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak masih memikirkan tentang bermain ataupun yang mengolah pola pikir mereka. Mereka selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dikembangkan dari cara mereka berinteraksi dan juga bermain. Yang kedua adalah implementasi dalam menyusun program pendidikan yang berbasis tahap perkembangan. Ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tumbuhkan budaya yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa atau dalam jumlah yang batas. Ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang mampu menghargai kelebihan-kelebihan setiap orang. Maksudnya di sini adalah kita harus mengajari si anak bahwa tingkat pertumbuhan anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda, sehingga mereka saling menerima atau saling menjaga dan tidak saling mengejek seperti itu. Yang bagian B, memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama. Ini memberikan anak-anak itu mengembangkan potensi mereka, baik itu lewat bermain ataupun berkreasi ataupun menggambar dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Yang keempat, berikan anak keleluasan untuk belajar. Maksudnya di sini adalah kita memberikan anak itu kebebasan. Mereka ingin menciptakan hal-hal baru seperti menggambar, melukis, mewarnai, dan lain-lain. Yang kelima, gunakan metode mengajar yang tepat. Anak adalah pembelajar yang aktif. Maksudnya di sini adalah kita memberikan metode mengajar yang asik atau tidak membosankan atau tidak monoton. Seperti kita mengajar anak kuliah, anak SMP, anak SMA, itu sangat berbeda dengan mengajar anak-anak.
Hal-hal yang perlu diperhatikan juga, yang pertama, kenali setiap anak dengan baik. Kita harus mengenal potensi anak itu. Kita tidak bisa menyamakan potensi anak yang satu dengan anak yang lain, potensi si A dan si B. Karena tingkat IQ atau kemampuan seseorang anak itu selalu berbeda-beda. Yang B, ciptakan lingkungan yang akan kebutuhan anak yang merangsang kecerdasan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai orang tua atau sebagai tenaga pendidik bisa membawa anak-anak untuk berrekreasi, dan di sana mereka pastinya terbuka pola pikirnya. Oh, jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terima kasih, demikian. Yang ketiga, susunlah rencana belajar dan tujuan-tujuan untuk setiap disiplin ilmu dalam kurikulum. Kita mengikuti kurikulum pembelajaran yang diberikan pemerintah, dan strategi-strategi kita juga bisa kita mengubah strategi yang diberikan pemerintah atau menambahi atau mengurangi, di mana baiknya kita mengajar anak-anak tersebut. Yang keempat, doronglah anak untuk bekerja sama menyelesaikan tugas dengan teman-temannya. Seperti kita memberikan anak-anak tugas menggambar, mewarnai, mereka bekerja sama mewarnai yang satu dan yang lain, atau membantu temannya untuk mewarnai, seperti itu. Yang keenam, kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Nah, di sini dikatakan kemampuan anak untuk bertanggung jawab. Maksud bertanggung jawab di sini, jika kita memberikan sebuah tugas dari sekolah, kita sebagai tenaga pendidik memberikan tugasnya haruslah jangan berlebihan, harus memenuhi kapasitas pola pikir. Kita harus mengetahui si anak ini mampu seperti itu, dan mengatur diri. Maksudnya mengatur diri di sini, kita harus memberikan anak itu keleluasan untuk mengatur cara bermainnya, atau mengajari dia bagaimana bersikap atau bertingkah laku yang baik, seperti itu. Susunan kurikulum yang tepat, buat tujuan kurikulum yang realistik. Yang bagian A, buat tujuan kurikulum yang realistik. Bagian B, susun kurikulum yang meliputi semua aspek perkembangan anak, baik itu yang fisik, emosional, sosial, bahasa, seni, dan kognitif. Yang bagian C, perkuat pengetahuan dan keterampilan yang telah dipunyai anak-anak. Yang bagian D, gabungkan berbagai topik pembelajaran agar anak-anak belajar melihat dan menghubungkan berbagai macam konsep. Yang bagian E, jangan hanya memberikan informasi, berikan anak kesempatan untuk mempraktekkan pengetahuan. Yang bagian F, berikan berbagai macam untuk tugas seperti mengadakan percobaan ilmiah, menulis, mempraktekkan, dan menyelesaikan soal-soal matematika. Yang bagian G, ajarkan anak beradaptasi dengan budaya yang digunakan di sekolah. Bagian H, manfaatkan teknologi seperti komputer dan bermain elektronik. Yang bagian 3, hasil DAP dibandingkan praktek pembelajaran yang tidak DAP. Banyak pendidik yang sangat peduli pada DAP karena banyak keuntungan yang diperoleh ketika DAP diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Ada 4 hal yang perlu diperoleh anak, yaitu harga diri, kontrol diri, stres, dan pola akademis. Yang bagian A, harga diri. Harga diri anak akan bisa menghargai dirinya sendiri ketika ia berhasil melakukan sesuatu yang penting bagi dirinya maupun bagi orang lain. Maksudnya di sini adalah si anak akan merasa bangga atau merasa dia mampu jika dia dapat menyelesaikan sebuah tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan orang lain, baik orang tua, baik guru, ataupun teman yang lainnya. Mereka akan merasa seperti memiliki harga diri atau memiliki tingkat intelijen yang baik jika mereka mampu menyelesaikan permasalahan mereka. Yang bagian B adalah kontrol diri. Begitu anak matang secara kognitif, maka anak secara perlahan-lahan mulai dapat mengatur perilaku sesuai dengan petunjuk yang diterima dari orang dewasa. Maksudnya di sini adalah tingkat kognitif seseorang anak itu berbeda-beda. Kita cara mengajar anak-anak itu juga berbeda-beda karena
bahkan orang yang dewasa sekalipun, bahkan orang yang sudah mahasiswi sekalipun, tingkat intelijentas ataupun tingkat kognitif IQ yang dimiliki itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Maka anak dapat mengontrol dirinya jika mereka dapat berpikir secara mental, bahwa mental mereka tidak bisa kita rusak. Mental anak itu sangat tidak baik, mudah berubah-ubah. Mungkin mentalnya hari ini baik, dan kita tidak bisa merusak mental anak itu, karena jika kita merusak mental anak tersebut, maka dia akan bisa juga seperti memiliki pertumbuhan yang lambat dan pola pikir yang merasa nanti ini salah, jika saya lakukan ini salah, jika saya lakukan ini salah, seperti itu. Yang bagian C adalah stres. Banyak psikolog yang mengatakan bahwa anak usia dini sekarang banyak yang berisiko tinggi. Hal ini disebabkan sejak dini anak-anak sudah berada dalam situasi yang kooperatif seperti belajar pembelajaran yang khusus, paksaan untuk menyelesaikan masalah, mempersiapkan pembelajaran akademis untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maksudnya di sini adalah banyak anak-anak yang sudah mulai stres karena contohnya seperti kita sebagai tenaga pendidik tidak mengetahui di mana letak kemampuan si anak tersebut. Kita tidak mengetahui atau tidak menyamakan. Kita tidak bisa menyamakan si A dan si B, karena si A pintar belum tentu si B mampu, seperti itu. Jadi anak tersebut berisiko jadi stres karena pemikiran mereka seperti ini. Jika saya lakukan ini nanti salah, jadi saya dimarahi, seperti itu. Padahal si A yang pintar tersebut selalu dipuji, selalu dibangga-banggakan dan dibanding-bandingkan, sehingga si B tersebut merasa terasingkan, merasa tidak mampu, dan merasa tidak berguna, seperti itu. Yang bagian D, pola akademis selanjutnya, anak cenderung dipaksa untuk belajar lebih dini terampil akademis seperti membaca dan menulis dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Nah, maksudnya di sini guru ataupun tenaga pendidik yang mengajari si anak tersebut memaksakan bahwa dia harus bisa cepat menangkap, cepat membaca, cepat menghitung, cepat menulis. Padahal yang dipikirkan anak-anak tersebut, mereka ingin bermain. Padahal dengan cara mereka bermain, kita juga mengetahui kemampuan mereka di bidang mana. Yang keempat itu adalah contoh implementasi DAP. Tidak sesuai DAP. 1. Semua anak melakukan aktivitas yang sama di saat yang sama. Yang kedua, guru berperan memberi instruksi memerintah. Yang ketiga, banyak waktu digunakan untuk anak untuk duduk mendengar, mengerjakan tugas yang diperintahkan. Yang kelima, materi yang digunakan lebih banyak kertas dan pensil. Yang keenam, jadwal disusun untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, guru agar menyelesaikan tugasnya. Yang ke-8, fokus pada produk belajar dan menyempitkan belajar berdasarkan target yang sama untuk setiap anak dalam kurikulum waktu tertentu. Itu adalah contoh implementasi yang tidak sesuai DAP. Yang sesuai dengan DAP yaitu anak difasilitasi untuk melakukan hal yang beragam sesuai minat dan kebutuhannya. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, anak bergerak dengan aktif, melakukan eksplorasi, memunculkan inisiatif, menemukan problem solving, berkomunikasi aktif. Yang keempat, banyak menggunakan benda konkret yang dekat dengan kehidupan anak yang bermakna. Yang kelima, jadwal bisa bersifat fleksibel sesuai dengan pemenuhan minat anak. Yang keenam, setiap anak memiliki tujuan belajar yang berbeda sesuai dengan kekuatan dan kebatasannya. Nah, saya jelaskan di sini antara perbedaan tidak sesuai DAP dan sesuai DAP. Maksudnya di sini adalah jika tidak sesuai dengan DAP, dosen atau tenaga pendidik itu menuntut atau
harus menjadwalkan seperti ini kan, jadwal disusun untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya memenuhi kebutuhan di sini adalah kurikulum yang dipaksakan pemerintah, ibaratnya 10 itu 10 jadwal ini disusun harus selesai dan harus tuntas seperti itu. Sedangkan jika dia yang memenuhi DAP, jadwal bisa bersifat fleksibel atau mengajak atau beratnya dikurang, ditambah, diganti seperti itu. Dan juga ada di sini semua anak melakukan aktivitas yang sama di saat yang sama. Itu tidak sesuai dengan DAP. Yang di sini yang sesuai dengan DAP, anak difasilitasi untuk melakukan hal yang beragam sesuai minat dan kebutuhannya. Di sini maksudnya adalah anak yang tidak sesuai dengan DAP, tenaga pendidik mengajarkan semua anak ini untuk melukis, padahal sedangkan di anak yang lain memiliki kemampuan untuk mewarnai seperti itu. Sedangkan yang sesuai DAP, anak difasilitasi untuk melakukan yang beragam sesuai minat dan kebutuhannya. Guru atau tenaga pendidik membagi minat si anak yang menggambar di mana, minat si anak yang melukis di mana, minat si anak yang mewarnai di mana, seperti itu. Baru di sini materi yang digunakan lebih banyak kertas dan pensil. Itu adalah contoh implementasi yang tidak sesuai DAP. Maksudnya di sini adalah tenaga pendidik tersebut atau guru tersebut memberikan si anak hanya kertas-kertas, tugas-tugas, dan pensil seperti itu. Sedangkan sesuai DAP banyak menggunakan benda konkret atau benda nyata atau benda yang bisa disentuh atau berganti-ganti atau yang lain atau yang tidak sejenis, yang dekat dengan kehidupan anak dan yang bermakna. Maksudnya di sini adalah memberikan si anak tersebut bereksplorasi, berimajinasi, mengembangkan karyanya, kemampuannya di mana, kemampuan si anak ini di mana, seperti itu. Sehingga anak tersebut merasa nyaman dan yang lainnya. Oke, bab 3 adalah penutup ataupun kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak harus memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang interaktif daripada sekedar pengalaman yang pasif. Menerima dan reaktif, semakin mudah seorang anak, maka ia lebih banyak memerlukan pengalaman secara langsung dan nyata. Oleh karena itu, pembelajaran yang sesuai dengan DAP harus mengizinkan anak untuk mengalami proses pembelajaran yang sesuai dengan keunikan individu dan usia anak. Pembelajaran yang sesuai DAP harus dimulai dari filosofi yang benar tentang pendidikan anak usia dini, yang kemudian melalui pendekatan yang sesuai, maka kurikulum dapat dirancang untuk memenuhi minat dan kebutuhan anak. Unit plan and lesson plan pun dapat disusun berdasarkan pada kurikulum yang sesuai dengan DAP. Saran, sangat diharapkan agar pemerintah dan institut pendidikan memberikan rancangan program pembinaan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak, karena hal ini juga sudah tentu dapat mendukung sistem pembelajaran yang menyenangkan bagi anak guna untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dan dalam belajar, sehingga tercapailah pendidikan secara optimal dan maksimal. Sekian penjelasan dari materi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom.